Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Firmansyah dengan NIM 24010102057. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengembangan bahan ajar. Dalam proses pembelajaran di sini, bahan ajar memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana utama untuk membantu peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tanpa bahan ajar yang baik, pembelajaran ini tidak bisa terasa kurang terarah dan kurangnya menarik. Oleh karena itu, bagi ini seorang pendidik itu untuk memahami bagaimana sih caranya mengembangkan bahan ajar yang efektif. Dalam video ini saya akan membahas 4 hal utamanya, yaitu konsep pengembangan, prinsipnya, lalu jenis-jenis bahan ajar, dan karakteristik bahan ajar yang baik. Bagian pertama yaitu konsep pengembangan bahan ajar. Di sini ada 5. Yang pertama, proses merancang dan menyusun materi pembelajaran secara sistematis. Yang kedua, bertujuan meningkatkan efektivitas dan motivasi belajar. Yang ketiga, guru berperan sebagai perancang bukan hanya penyampai materi. Yang keempat, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang kelima itu memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan belajar. Penjelasan bagian yang pertama ini, pengembangan bahan ajar merupakan proses merancang dan menyusun materi pembelajaran secara sistematis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Jadi, bahan ajar ini bukan sekedar kumpulan materi, tetapi suatu yang memang sudah dirancang dengan tujuan yang jelas. Dalam hal ini juga guru memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai perancang pembelajaran. Guru ini pada perlunya ini memahami kondisi siswa seperti kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan mereka. Misalnya ada siswa yang lebih mudah memahami lewat gambar. Ada juga yang memahami yang lebih suka pada penjelasan langsung. Selain itu juga bahan ajar ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Artinya materi yang disusun ini harus mendukung kompetensi yang ingin dicapai oleh pembelajaran. Dengan adanya pengembangan bahan ajar yang baik, proses pembelajaran ini akan lebih menjadi terarah, lebih juga mudah untuk dipahami, dan tentunya lebih menarik lagi bagi siswa. Hal ini juga meningkatkan motivasi belajar mereka. Bagian kedua itu adalah prinsip pengembangan bahan ajar. Di sini ada 4. Yang pertama, relevansi, yaitu sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada kontekstual, maksudnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga itu kecukupan, materi ini tidak terlalu sedikit atau berlebihan. Yang keempat ini maksudnya konsistensi, yaitu selaras antara tujuan, materi, dan evaluasi. Penjelasan bagian kedua ini, dalam membuat bahan ajar adanya beberapa prinsip yang harus diperhatikan supaya hasilnya maksimal. Yang pertama yaitu relevansi. Artinya ini materi yang dibuat itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai materi yang disampaikan ini justru tidak berkaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua itu konsistensi, maksudnya harusnya ada kesesuaian antara tujuan, materi, dan evaluasi. Kalau tujuan pembelajaran ini ingin siswa memahami konsep, maka soal atau evaluasinya itu harus juga mengukur pemahaman dan bukan hanya sekedar hafalan. Yang ketiga itu adalah kecukupan. Maksudnya itu materi yang disampaikan harus pas, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak.
Kalau terlalu sedikit, siswa bisa kurang paham. Tetapi kalau terlalu banyak, justru siswa bisa membuat kelelahan. Selain itu, bahan ajar ini juga sebaiknya bersifat kontekstual. Maksudnya yaitu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah untuk memahami dan merasa bahwa materi ini tersebut memang berguna dalam kehidupan mereka. Bagian ketiga yaitu ada jenis-jenis bahan ajar. Di sini ada 5. Yang pertama cetak, ada buku, modul LKS. Yang kedua ada audio, ya berupa rekaman suara atau enggak podcast pembelajaran. Yang ketiga ini ada visual, ada gambar, diagram, atau infografis. Yang empat ini ada audio visual, yaitu video pembelajaran. Yang kelima ini ada digital atau interaktif, yaitu aplikasi pembelajaran. Bagian ketiga penjelasannya yaitu bahan ajar memiliki beberapa jenis yang bisa digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, yang pertama ini adalah bahan ajar cetak seperti buku, modul, dan LKS. Ini adalah jenis yang paling umum digunakan karena praktis dan mudah diakses. Yang kedua ini ada bahan ajar audio seperti rekaman atau rekaman suara atau podcast pembelajaran. Ini cocok untuk melatih kemampuan mendengar, misalnya dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga ini adalah bahan ajar visual. Nah, seperti gambar, diagram atau grafik. Jenis ini sangat membantu dalam menjelaskan konsep yang sulit jika hanya dijelaskan oleh kata-kata dengan kata-kata. Yang keempat adalah bahan ajar audio visual. Nah, seperti video pembelajaran karena menggabungkan suara dan gambar. Biasanya ini lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir ini adalah bahan ajar digital atau interaktif. Nah, maksudnya di sini itu seperti aplikasi pembelajaran. Di era sekarang ini jenis-jenis aplikasi pembelajaran itu semakin banyak digunakan karena bisa membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Bagian keempat yaitu karakteristik bahan ajar yang baik. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama mendorong keaktifan siswa, yang kedua fleksibel dan kontekstual, yang ketiga ini menarik dan tidak monoton, yang keempat jelas dan mudah dipahami, yang kelima disusun secara sistematis. Bagian keempat penjelasannya itu bahan ajar ini yang baik memiliki beberapa ciri penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu harus jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat siswa. Jika terlalu sulit dan tidak membingungkan para siswa. Yang kedua itu disusun secara sistematis, artinya ini materi disajikan secara runtut dari yang sederhana ke yang lebih kompleks sehingga siswa bisa lebih mengikuti dengan baik. Yang ketiga ini menarik, maksudnya menarik itu bahan ajar yang menarik akan membuat siswa lebih semangat untuk belajar, misalnya dengan tambahan gambarnya, contoh atau aktivitasnya. Yang keempat ini fleksibel dan kontekstual. Bahan ajar ini harus bisa disesuaikan dengan siswa dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ini dan yang terakhir mampu mendorong keaktifan siswa. Jika siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berpikir, berdiskusi, dan mencobanya pada pembelajaran. Dari
pembahasan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar ini merupakan proses penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Bahan ajar ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai alat bantu untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mudah dan terarah. Dalam pengembangannya, bahan ajar ini harus memperhatikan konsep yang jelas, prinsip-prinsip seperti relevansi, konsistensi, dan kecukupan ini, serta pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Selain itu juga bahan ajar ini yang baik harus memiliki karakteristik seperti yang mudah dipahami, sistematis, menarik, kontekstual, dan mampu mendorong keaktifan siswa. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, bahan ajar dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.